Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut, selembutnya kelembutan. Selamat sore Parandoro, berjumpa kembali bersama kami saluran pemerhati sejarah budaya dan adat istiadat Nusantara. Apalagi kalau bukan Cah Bejo YouTube channel. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang kembali seputar kegemaran kita, yaitu tentang burung perkutut. Secara lebih dalam, pada sore hari ini dengan cuaca yang agak mendung tetapi tidak hujan, dari Kabupaten Kudus kita akan berbagi informasi tentang permasalahan yang timbul setelah memiliki burung perkutut. Apa saja, kemudian bagaimana kita mensikapinya. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke pembahasan. Parandoro, pecinta budaya, khususnya burung anggungan, burung manggung, apalagi kalau bukan burung perkutut. Masalah pertama yang muncul adalah ketika apa yang kita inginkan dari burung perkutut kita itu tidak sesuai harapan. Baik itu masalah perkututnya itu sendiri, masalah jenis perkututnya itu sendiri, dan teknis-teknis lain, baik itu berkaitan perawatan maupun ekosistem yang ada bagi burung perkutut. Yang tak lain tak bukan adalah meliputi bagaimana tentang sangkarnya, bagaimana tentang pakannya, dan pemasterannya. Oleh karena itu perlu kita pilah-pilah mana yang harus kita dahulukan agar keinginan kita memiliki burung perkutut itu sesuai dengan harapan. Kalaupun seandainya tidak 100% perfect sesuai dengan keinginan kita, setidaknya kita tidak terjerembab di dalam masalah yang terlalu sukar untuk dipecahkan. First, pertama adalah ketika kita ingin memiliki burung perkutut itu sendiri, kita harus memikirkan secara jelas agar nantinya tidak menemui kekecewaan. Misalnya, kita harus tahu dulu bagaimana nanti ketika kita memiliki burung perkutut itu temponya, waktunya itu apakah hanya sebentar, apakah hanya sekedar mengikuti keinginan memiliki saat itu, atau adanya keberlanjutan. Keberlanjutan yang di sini adalah bahwa nantinya kita harus berpikir memiliki burung perkutut itu tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Rentang waktunya itu bisa tahun-tahunan. Nah, di sini penting karena biasanya ketika awal memiliki burung perkutut masih menggebu-gebu, maka keinginannya memiliki burung perkutut yang langsung manggung. Padahal pada prakteknya ketika memelihara burung perkutut itu tidak semuanya atau belum tentu kita menemukan burung perkutut yang sesuai 100% harapan kita. Oleh karena itu kita harus bersiap-siaplah. Saya memiliki burung perkutut itu tidak sekali langsung jadi sebagai persiapan. Nah, itu dulu yang menjadi pemikiran pertama. Kemudian yang selanjutnya kedua, ketika kita sudah mempunyai burung perkutut, katakanlah kita di rumah sudah ada nih satu burung perkutut dengan satu sangkar tentunya, lengkap dengan peralatan makan, peralatan minum, dan juga kerodong serta misalnya tempat pembuangan kotorannya. Yang pertama kita harus paham tentang perawatan. Masalah yang sering muncul adalah ketika burung perkutut itu kita miliki dan kita belum tahu nih apa settingan untuk bagaimana cara merawatnya. Dari satu, makanan. Jelas makanannya kita harus tahu, yaitu burung perkutut sebagai burung pemakan biji-bijian. Di sini terutama adalah millet. Makanan pokok utama dari burung perkutut itu adalah millet, kita harus tahu. Bagaimana milletnya, kualitasnya,
kita juga harus mengetahui. Jadi masalah berkaitan dengan pakan sudah saya bahas secara detail pada video-video yang lalu. Anda bisa cari tuh bagaimana kualitas makanan yang baik. Setelah makanan, juga perlakuan makanan itu sendiri. Bagaimana ketika di wadah, porsi pemberian makanan, porsi pemberian minuman. Dan yang tak kalah penting adalah ketika musim penghujan, apa yang harus kita lakukan dengan makanannya itu. Itu sudah dibahas tuntas tentang seputar makanan. Kalau makanan sudah, sekarang tentang merawat burung. Nah, ini burungnya itu sendiri kita rawat agar sehat. Terkadang ada beberapa orang yang mengatakan burung perkutut harus dimandikan. Nah, itu antara ya dan tidak, dimandikan dan tidak itu sebenarnya tidak masalah. Namun memang fungsi memandikan yang paling penting adalah untuk menjaga kebersihannya. Jadi timingnya tidak harus setiap hari dimandikan itu si burung perkututnya. Nah, itu berarti pertama juga harus memandikan. Kemudian bagaimana penjemuran. Setelah penjemuran jelas bagaimana setelah burung ini dijemur, tahapan selanjutnya adalah pemberian herbal penghangat tubuh. Nah, ini semua harus kita pahami. Selanjutnya Parandoro, kalau sudah perawatan dan yang selanjutnya yaitu tentang pemasteran atau settingan burung. Nah, pemasteran atau settingan manggung pada burung perkutut itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya satu, kesehatan burung, kemudian usia perkutut itu sendiri, dan letak atau posisi pemasteran itu seperti apa. Harus kita amati betul bahwa penentu dari keberhasilan manggung salah satunya adalah pemasteran. Pemasteran yang tepat, durasi yang sesuai, dan letak sangkar yang proporsional. Ini memberikan kesempatan pada burung perkutut kita itu untuk manggung lebih gacor, lebih lama, dan intensitasnya tentunya lebih panjang. Misalnya jarak pemasteran perkutut muda itu berbeda dengan pemasteran perkutut yang sudah lama. Kita juga harus mampu membedakan apa itu pemasteran dan apa itu pancingan. Kalau pemasteran itu diberikan kepada burung perkutut yang biasanya sudah gacor atau ingin menemukan settingannya seperti apa. Tapi kalau pancingan itu biasanya untuk burung-burung yang macet, yang ya katakanlah malas manggung atau bahkan gagal manggung, itu maka perlu adanya pancingan. Nah, kalau sudah pemasterannya yang betul, kemudian kita tahu tentang ada lagi yang sering muncul adalah tentang suplemen. Nah, pemberian suplemen terhadap burung perkutut itu kita juga harus mempelajari. Nah, kalau itu semua sudah clear, sudah oke. Nah, kemudian kita tinggal melakukan pemantauan. Sudah berapa lama, bagaimana kita mencari informasi usia burung perkutut. Kemudian kita juga lihat jenis perkutut kita secara fisik. Bagaimana, ya jelas harus jantan ya. Bagaimana bentuk paruhnya, bagaimana ukuran kepala dan badannya. Nah, itu nanti bisa menjadi solusi atau jalan keluar ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan burung perkutut. Nah, terlebih-lebih Parandoro, ketika kita memiliki burung perkutut untuk pertama kali dan punya lebih dari satu, itu juga harus kita pelajari secara lebih mendalam. Itu Parandoro kurang lebih yang berkaitan dengan beberapa problem-problem, masalah-masalah yang berkaitan dengan burung perkutut. Nah, mungkin Anda semua juga mengalami pengalaman yang hampir sama dengan saya, atau mungkin pengalaman jauh lebih baik lagi, bisa di-share pada kolom komentar untuk kita sesama penggemar burung perkutut untuk berbagi pengalaman dan informasi yang lebih detail lagi. Saya rasa itu Parandoro. Terima kasih, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi pada sore hari ini tentang permasalahan yang biasanya muncul dari burung perkutut, kalau tidak sesuai dengan apa yang Anda alami, saya mohon maaf. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Cah Bejo pamit undur diri.
Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap konsisten menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya Nusantara. Terlebih budaya manggung, burung anggungan, burung sepuh, peksi aji, apalagi kalau bukan burung perkutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.